Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Lagi WFH. Di kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah meja teras berbahan holo dan granit yang dapat dilipat. Sebelumnya, meja ini saya buat menggunakan kayu tutup mesin jahit yang udah nggak pakai. Dan untuk penyangganya, saya gunakan besi siku. Jadi, biar terlihat tambah cakep dan rapi, saya mau ganti meja kayu ini dengan meja granit yang akan saya buat nanti. Simak terus cara pembuatannya ya. Untuk membuatnya saya gunakan holo 4x4. Mejanya saya buat menyesuaikan panjang kusen jendela, yaitu 48,5 cm dan lebarnya 39 cm. Setelah ditandai, gariskan 3 sisi tiap ukuran. Dan terakhir 4 sisi untuk dipotong habis holonya. Untuk pemotongan saya gunakan gerinde tangan agar pemotongannya lebih rapi dan cepat. Untuk bagian ini hanya 3 sisi aja yang dipotong, agar holo dapat rapi pas ditekuk. Lalu holo yang paling panjang dibuat ukuran 3 cm di setiap ujungnya. Untuk membuat pola tekukan 90 derajat. Gariskan satu sisi setiap tanda yang sudah dibuat. Potong dua bagian pinggir holo sampai ketemu garis. Potong pada pola yang sudah dibuat 3 cm. Setelah itu tekuk keluar 90 derajat menggunakan tang. Potong setengah bagian ini agar nggak terlalu panjang dan rapikan pinggir-pinggirnya. Begitu juga untuk sisi kanan kirinya, dipotong miring sampai ketemu garis. Lakukan cara ini untuk keempat sudut pola yang sudah dibuat. Hasil pengerjaannya seperti ini. Kalau udah kayak gini, tinggal tekuk aja 90 derajat masing-masing holonya. Ditekuk sampai membentuk persegi. Tinggal dikencangkan menggunakan paku ripet. Setiap ujung holo disikukan terlebih dahulu, baru dibor, agar sudut menjadi presisi. Untuk paku ripet yang saya gunakan ukuran 3,2 mili atau nomor 435. Untuk pengencangannya saya beri satu paku di sisi samping dan dua paku di bagian dalamnya. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan keempat sudutnya. Sisi samping yang satunya sengaja saya nggak paku untuk pemasangan granit. Oke, sekarang ini saya buat holo yang nempel di kusen jendela. Ukurannya 4 cm untuk penutup, 6 cm bagian bawah, 48,5 cm untuk panjang mejanya. Digaris agar lurus, lalu potong holonya. Untuk bagian ini dipotong habis sisinya, sisanya nggak digunain. Lanjut untuk potong 3 sisi ukuran 48,5 untuk ditekuk seperti cara membuat rangka meja yang sebelumnya. Di tiap bagian ujung holo yang panjang ini ditandai 3 cm sebagai pola tekukan. Gariskan satu sisi setiap tanda yang sudah dibuat. Potong dua bagian pinggir holo sampai ketemu garis. Setelah itu tekuk keluar 90 derajat menggunakan tang. Potong setengah bagian ini agar nggak terlalu panjang. Cara ini sama seperti membuat rangka meja di awal. Mudah ya. Berikut hasil bentukannya. Tinggal tekuk kanan kiri dan dikencangkan dengan paku ripet. Untuk rangka ini saya beri tiap sisi sampingnya satu paku ripet dan bagian dalamnya dua paku ripet, agar pola tekukan ini lebih kokoh. Setelah itu membuat penutup holo dengan menyiapkan 1 cm di bagian ujungnya dan dibuat 3 sisi. Potong 3 sisi di kedua pola yang dibuat. Saya gunakan gerinde tangan agar lebih cepat. Gunting sisi samping kanan dan kiri sampai pola yang kedua hingga putus. Setelah itu tinggal dirapihkan pada tiap sisi yang tersisa untuk ditekuk dan diripet.
Untuk menekuknya menggunakan tang ya, agar hasil tekukan jadi rapi. Kalau tekukannya udah pas, siap dibor dan diripet. Untuk masing-masing sisi cukup 1 paku ripet. Seperti ini bentukannya. Selesai sudah untuk pembuatan rangka yang ditempel di kusen jendela. Lanjut lagi untuk pasang engsel. Saya buat tanda 9 cm dari pinggir. Saya gunakan 2 engsel ukuran kecil dan tandai lubang engsel di kedua rangka holo. Setelah ditandai, tinggal dilubangin semuanya. Kalau udah semua seperti ini, tinggal diripet aja engselnya. Tapi ini saya pasang satu sisi dulu, rangka yang nempel di kusen. Kalau udah diripet kedua engselnya, lanjut bongkar meja existing, bim salah bim. Saya perlu melubangi rangka ini untuk melubangi skrup ke kusen. Saya gunakan mata bor 4 mili. Bor sampai tembus ke sisi bawahnya. Udah gitu, setting rangka di kusen pakai waterpass biar datar lurus. Lanjut bor di bagian tadi untuk tanda di kusennya. Saya lanjutkan bor kusen dengan mata bor kayu 5 mili agar skrup lebih mudah saat dipasang. Ini saya gunakan skrup 6 cm 2 buah untuk pemasangan rangka meja. Untuk pemasangan skrup saya gunakan bor dengan mata obeng kembang agar lebih cepat. Terakhir untuk memastikan kalau rangka sudah lurus dan siap pasang bagian mejanya. Di sini saya gunakan granit bekas yang udah pecah dan kebetulan ukurannya pas benar dengan panjang meja. Untuk mempersingkat waktu saya udah potong dengan gerinda mata potong granit. Ini saya siapkan 2 cantolan bekas jendela sebagai penopang alas mejanya. Saya udah atur posisi cantolan yang pas ditandai 12 cm dari atas permukaan meja untuk bagian kanan dan kiri. Ini saya bor juga agar pemasangan cantolan lebih mudah dengan mata bor kayu 8 mili. Pemasangan cantolannya cukup mudah, tinggal diputar menggunakan tang dan disesuaikan arah cantolannya. Beri tanda di rangka meja bila sudah pas dengan cantolan. Udah saya siapkan 2 lubang cantolan yang saya buat dari plat kanal C yang ditekuk rapat dan dilubangi. Lubang cantolan tinggal dipaskan aja dengan tanda yang sudah dibuat tadi, dibor dan diripet 2 buah. Setelah selesai pasang lubang cantolan di keduanya, lanjut pasang rangka meja ini ke engsel menggunakan paku ripet. Agar pemasangannya mudah, pasang 1 paku ripet di sebelah kiri dan 1 lagi di sebelah kanan. Jika sudah terpasang di kedua sisi, jadi lebih mudah pasang di lubang engsel lainnya. Pemasangan rangka meja sudah selesai. Saya coba dulu untuk penggunaannya. Angkat ke atas bagian meja, lalu cantolkan besi penopang di samping kiri dan kanannya. Tahap selanjutnya pemasangan granit, yang sebelumnya saya bersihkan dulu holo dari debu yang menempel. Di sini saya gunakan lem sealant sebagai perekat granit pada rangka holo. Berikan sealant ke semua sisi rangka hingga merata. Bila sudah, tinggal letakkan granit di atasnya. Paskan tepian granit dengan rangka holo. Karena nggak ada klem penjepit, saya gunakan besi hanger baju yang dibuat seperti ini untuk menjepit agar sealant merekat dengan holo dan granit. Hasil klemnya seperti ini. Agar sealant merekat sempurna, kita tunggu 1 hari baru dibongkar klemnya. Oke, sudah waktunya saya bongkar klemnya terlebih dahulu. Dan tes cara melipat mejanya. Angkat sedikit meja dan lepaskan kedua besi penopangnya. Udah selesai ya proses pembuatan meja lipatnya. Dan meja ini nggak mengganggu jendela bila ingin dibuka, karena masih ada ruang sedikit. Begitulah yang bisa saya bagikan cara membuat meja holo yang dapat dilipat. Semoga bermanfaat. Yang suka dengan video ini jangan lupa klik like-nya. Dan yang belum subscribe channel ini bisa klik tombol subscribe-nya.
Terima kasih yang sudah simak video ini hingga selesai. Salam dari saya, lagi WFH.